Bam! Asteroid raksasa menabrak bumi dan beberapa saat kemudian, dinosaurus punah. Kamu akan berpikir bahwa tidak ada yang perlu ditakuti sekarang, tapi tidak. Beberapa binatang yang cukup unik dan menakutkan mulai berevolusi setelah itu. Pada saat itu, mamalia mengalami perubahan yang signifikan. Tampaknya beberapa di antaranya, seperti yang mirip dengan kuda dan badak, menjadi raksasa dan kuat segera setelah dinosaurus punah. Ketika dinosaurus berkuasa sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu, mamalia adalah makhluk yang relatif kecil. Sebagian besar waktu mereka hidup dalam bayang-bayang musuh yang jauh lebih besar untuk menghindari menjadi santapan. Banyak dari mereka memiliki berat sekitar 10 kg atau bahkan kurang. Namun ketika dinosaurus punah, mamalia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari lingkungan yang baru. Misalnya, Brontoteres. Ia mengambil kesempatan ini dan tumbuh menjadi sangat besar. Beratnya sekitar 18 kg dan akhirnya mencapai berat 4-5 ton hanya dalam waktu 16 juta tahun. Kedengarannya lama, tapi sebenarnya relatif singkat dalam istilah geologi. Ukuran tubuh mereka yang besar memberi mereka dan beberapa mamalia lain keuntungan setelah dinosaurus punah. Sekarang mereka menjadi makhluk dominan dan ganas yang ditakuti oleh makhluk lain. Brontoteres yang fosilnya telah ditemukan di Amerika Utara mendapatkan nama keren, monster gurun, dari suku Xiao setelah mereka percaya bahwa fosil-fosil ini berasal dari kuda guntur raksasa yang berkeliaran di dataran saat terjadi badai. Dan masih menjadi misteri bagaimana monster gurun ini bisa tumbuh begitu besar dengan cepat. Salah satu teori mengatakan bahwa mereka secara bertahap bertambah besar dari waktu ke waktu. Pilihan lainnya adalah mereka mengalami ledakan pertumbuhan yang cepat, tapi juga memiliki periode di mana mereka tidak terlalu berubah. Atau mungkin ada perpaduan spesies. Ada yang kecil, ada yang lebih besar, tapi secara umum lebih banyak yang tumbuh besar. Lalu para ilmuwan mempelajari silsilah keluarga dari 276 monster guntur dan menyadari bahwa opsi ketiga adalah yang paling cocok. Alam adalah tempatnya persaingan. Pada masa itu, sebagian besar mamalia berukuran kecil. Jadi ada persaingan ketat di antara hewan pemakan tumbuhan yang lebih kecil dalam hal makanan. Binatang yang lebih besar seperti monster guntur tidak terlalu banyak bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi, spesies yang lebih besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup, sementara yang lebih kecil punah dengan cepat. Jadi ya, berakhirnya era dinosaurus bukan berarti berakhirnya hewan-hewan raksasa yang mengagumkan dan membuatmu lari menjauh. Sebagai contoh, aku tentu tidak ingin berhadapan dengan hewan ini. Awalnya ia mengingatkanku pada kungkang raksasa, tapi mereka berevolusi puluhan juta tahun kemudian. Raksasa ini hidup antara 50-60 juta tahun yang lalu di Amerika Utara. Panjangnya sekitar 2,4 meter dan memiliki tubuh dan kaki yang luar biasa besar dan tebal. Ekornya juga sangat tebal. Makhluk ini pasti menggunakannya untuk menopang dirinya sendiri dan berdiri dengan kaki belakangnya. Tengkoraknya relatif pendek dan kecil dibandingkan dengan tubuhnya yang besar. Yang menarik adalah ia masih memiliki tulang selangka yang merupakan tulang yang tidak dimiliki oleh sebagian besar mamalia berkuku. Satu hal yang membuatnya tidak terlalu menakutkan, mereka mungkin memakan tanaman yang cukup lunak sehingga mudah dikunyah. Sekarang bayangkan seekor ular yang begitu besar sehingga dapat dengan mudah menyaingi ukuran T-Rex. Ini bukan makhluk mitos dari film fiksi, tapi Titanoboa. Makhluk luar biasa yang hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu di hutan lebat dan sungai-sungai di Amerika Selatan. Itu adalah ular terbesar yang pernah ada yang kita ketahui. Ular ini sebenarnya adalah nenek moyang dari boa dan anaconda yang masih hidup di wilayah yang sama. Tubuhnya memiliki panjang 13 meter, lebih panjang dari bus sekolah. Untuk menopang tubuh raksasanya, Titanoboa memiliki sekitar 250 tulang belakang yang merupakan tulang yang membentuk tulang punggung hewan. Bayangkan berapa banyak makanan yang harus dimakannya untuk mempertahankan tubuh sebesar itu yang seberat mobil kecil. Ular ini mengejar ikan dan buaya yang hidup di perairan dan sungai di tempat tinggalnya.
Ular yang mengalahkan buaya itu pasti makhluk yang sangat kuat. Titanoboa memegang rekor saat ini, tapi para ilmuwan percaya bahwa kita mungkin akan menemukan lebih banyak fosil ular yang lebih besar dari ular ini. Kamu tahu pasti ada buaya yang menakutkan dalam daftar ini. Kembali ke era dino, bahkan ada buaya yang memiliki panjang 12 meter dan senang mengemil dinosaurus. Dan kamu bisa tahu bahwa mereka tidak menjadi kurang menakutkan bahkan setelah itu. Binatang buas ini hidup antara 15 juta hingga 55 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang dikenal sebagai Venezuela, Peru, dan Argentina. Ia termasuk dalam kelompok yang ada di sana pada masa dinosaurus. Namun, seperti banyak dinosaurus lainnya, ia menjalani masa-masa terbaiknya dan berkembang pesat setelah dinosaurus punah. Tidak seperti kebanyakan buaya yang berdiam di tepi air. Kamu dapat dengan mudah menemukan buaya yang satu ini karena buaya ini suka berjalan-jalan di daratan untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Lihatlah giginya yang pipih dan seperti pisau. Gigi ini lebih mirip dengan gigi dinosaurus karnivora daripada buaya lainnya. Adaptasi ini membantu menangkap mangsa saat berjalan-jalan di sore hari yang dingin di darat. Makhluk menakutkan ini dapat tumbuh hingga lebih dari 6 meter dan beratnya lebih dari 1.360 kg, lebih besar dari buaya air asin saat ini. Bahkan, seekor badak memiliki ukuran XXL pada masa pasca dinosaurus. Badak yang namanya tidak bisa kuucapkan ini adalah herbivora besar yang hidup di Eurasia Timur. Ia terlihat seperti badak, tapi masih memiliki beberapa perbedaan. Seperti lehernya yang menjulur lebih dari 1,8 meter yang membuatnya terlihat seperti badak dengan leher jerapah. Tinggi makhluk itu lebih dari 4,6 meter di bahunya, menjulang tinggi di atas sebagian besar hewan lain pada masanya. Ia terlihat ramping, namun tetap saja sangat berat dengan berat 15.000 kg yang setara dengan 2-3 ekor gajah Afrika dewasa atau bahkan sebuah rumah kecil. Salah satu karnivora terbesar yang berkeliaran di zaman es Australia bukanlah mamalia, melainkan reptil menakutkan bernama Megalania. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 5,5 meter, lebih dari 2 kali lebih panjang dari komodo, salah satu kadal terbesar yang masih hidup saat ini. Megalania memiliki gigi yang tajam dan melengkung mirip dengan gigi komodo, yang berarti gigitannya sangat kuat dan bahkan mungkin berbisa. Bisa ini bekerja dengan cara yang dapat mencegah mangsanya untuk sembuh dengan baik, yang berarti hewan malang ini akan berangsur melemah sehingga Megalania bahkan tidak perlu berusaha keras untuk menangkapnya setelah gigitan pertama, kemanapun mangsanya mencoba melarikan diri. Beralih ke burung sekarang, seekor burung gajah memiliki tinggi hampir 3 meter dan berat lebih dari 454 kg. Kamu bisa melihatnya di Pulau Madagaskar lebih dari 1.000 tahun yang lalu, yang bahkan belum terlalu lama dibandingkan dengan yang lain. Salah satu dari beberapa spesies burung gajah sangat besar, sehingga bisa menyaingi beberapa dinosaurus non-unggas seperti Utahraptor dalam hal ukuran. Dan telur-telurnya juga berukuran raksasa. Satu butir telurnya saja bisa mencapai berat lebih dari 9 kg, lebih berat dari bola bowling. Bagian dalam telurnya memiliki banyak ruang. Begitu banyak ruang sehingga kamu bisa menampung lebih dari 100 telur ayam di dalamnya. Darat dan udara tidak aman dari binatang buas yang tidak dapat kamu pastikan apakah mereka ingin memakanmu atau salatmu. Dan di dalam air pun demikian. Kamu pernah mendengar tentang Leviathan, bukan? Itu adalah predator purba yang kuat dan sejenis paus sperma, tapi jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang kita kenal sekarang. Sementara paus sperma modern kebanyakan makan cumi-cumi, Leviathan mungkin memiliki makanan yang sedikit berbeda termasuk paus lain. Predator raksasa lainnya juga berkeliaran di waktu dan tempat yang sama dengan Leviathan. Siapa lagi kalau bukan hiu megalodon yang kita sayangi. Para ilmuwan percaya bahwa megalodon juga mengejar paus lain. Dan pertarungan untuk memperebutkan gigitan termanis atau bahkan pertarungan satu sama lain mungkin sangat spektakuler.